Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Produksi Tanaman Pangan berdasarkan jenis tanah di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Dengan nama kelompok, lanjut. Yang pertama ada Regita, Ardila, Misi, dan juga Cindy. Adapun poin yang akan kita bahas hari ini meliputi latar belakang penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya untuk latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu latar belakang. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang diunggulkan di Indonesia, sekaligus menjadi sektor yang mempengaruhi pengembangan pembangunan nasional. Yang kedua, jenis tanah merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga perlu dilakukan klasifikasi tanah atau lahan untuk menentukan seberapa cocok suatu lahan untuk pengembangan tanaman pertanian. Dan yang ketiga yaitu analisis yang akan dikembangkan adalah teori Fuzzy-Max-Min. Dan selanjutnya yaitu tujuan. Pertama, mengetahui penggunaan metode Fuzzy-Max-Min untuk menentukan pola atau tingkat kecocokan antara jenis tanah tertentu dan berbagai jenis tanah lainnya. Yang kedua, mengetahui berbagai jenis tanah yang cocok untuk ditanami beberapa macam tanaman pangan di daerah Kabupaten Madiun. Dan selanjutnya yaitu metode akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya, next. Metode pada penelitian ini yaitu metode Fuzzy-Max-Min. Metode ini adalah pendekatan matematis yang memungkinkan peneliti mengatasi ketidakpastian dan kompleksitas dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal menentukan hubungan antara jenis tanah dan produktivitas tanaman pangan. Dengan menggunakan metode Fuzzy-Max-Min, peneliti dapat menemukan pola atau tingkat kecocokan antara jenis tanah tertentu dan berbagai jenis tanah lainnya. Next. Kemudian untuk hasil dan pembahasan. Next. Diambil 4 desa dari Kecamatan Saradan, yaitu Himpunan G, yang meliputi Bandungan, Bengsopotro, Bener, serta Sambirejo, dan Himpunan Tanah T yang meliputi tanah sawah, tanah kering, tanah basah, tanah perkebunan, dan tanah hutan. Relasi fusi intuisionistik A, D ke T diberikan seperti pada tabel 1. Himpunan tanaman pangannya P yang meliputi padi sawah, jagung, ubi jalar, kacang kedelai, dan kacang hijau. Next. Berikut ini tabel 1. Tabel ini merupakan tabel relasi fusi intuisionistik dari desa ke tanah. Next. Kemudian untuk tabel 2, ini merupakan tabel dari relasi fusi intuisionistik dari tanah ke tanaman pangan, yang mana angka-angka pada tabel tersebut diperoleh dari publikasi BPS Kabupaten Madiun. Selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya kita akan mencari nilai komposisi dari tabel 1 dan tabel 2. Tabel 1 kita jadikan matriks yang berukuran 4 kali 5, kemudian tabel 2 kita jadikan matriks yang berukuran 5 kali 5. Kemudian untuk mencari nilai komposisinya kita menggunakan max min dan min max. Untuk keanggotaannya kita menggunakan rumus max min dan untuk nilai keanggotaannya kita menggunakan rumus min max. Yang pertama kita akan mencari fungsi keanggotaan. Next. Nah, fungsi keanggotaan tadi kan rumusnya max min. Jadi kita mencari maksimum dari minimum. Yang pertama kita mencari minimum terlebih dahulu. Minimum dari baris dan kolom pertama serta minimum dari baris 1 sampai 5 dan kolom pertama. Jadi perbandingannya yaitu 0,8 dan 0,9. Minimumnya adalah 0,8. Kemudian 0,8 dengan 0,3, minimumnya 0,3. 0,8 dengan 0,3, minimumnya 0,3. 0,8 dengan 0,2, minimumnya adalah 0,2.
0,8 dengan 0, minimumnya adalah 0. Nah, kemudian kita cari maksimum dari minimum tersebut. Diperoleh maksimumnya adalah 0,8. Next. Next slide. Nah, jadi diperoleh fungsi keanggotaan pada baris dan kolom pertama adalah 0,8. Next. Selanjutnya kita mencari fungsi keanggotaan untuk baris dan kolom pertama. Next slide lagi. Dengan rumus minimum maksimum. Jadi kita mencari nilai minimum dari maksimum. Kemudian kita bandingkan antara fungsi keanggotaan di baris pertama yang matriks sebelah kiri dan baris 1 sampai 5 kolom pertama di matriks sebelah kanan. Jadi kita bandingkan 0,1 dan 0,1 maksimumnya adalah 0,1. 0,1 dan 0,5 maksimumnya adalah 0,5. 0,1 dan 0,6 maksimumnya adalah 0,6. 0,1 dan 0,7 maksimumnya adalah 0,7. 0,1 dan 0,7 maksimumnya adalah 0,7. Kemudian kita cari minimum dari maksimum tersebut sehingga diperoleh minimumnya adalah 0,1. Next slide. Jadi diperoleh nilai keanggotaan dan keanggotaan pada baris dan kolom pertama adalah 0,8 dan 0,1. Kemudian titik-titik yang lain kita isi menggunakan cara yang sama. Next. Sehingga diperoleh seperti pada tabel 3. Kemudian untuk mencari tanaman pangan yang cocok ditanam di desa yang sudah disebutkan sebelumnya, kita menggunakan rumus SR. Next slide. Dengan SR sama dengan mu R dikurangi VR dikali PR. Dengan PR-nya yaitu 1 dikurangi mu R dikurangi VR. Next slide. Nah, selanjutnya kita cari nilai SR untuk baris dan kolom pertama. Sebelum itu, mu R itu fungsi keanggotaan, sedangkan VR itu fungsi keanggotaan. Nah, lanjut kita masukkan mu R dan VR tersebut ke rumus SR sebelumnya. Jadi diperoleh SR-nya sama dengan 0,8 dikurangi 0,1 dikali PR-nya 1 dikurangi 0,8 dikurangi 0,1. Kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu sehingga diperoleh SR-nya sama dengan 0,8 dikurangi 0,1 dikali 0,1. Sehingga diperoleh nilai SR adalah 0,79. Next slide. Jadi nilai SR pada baris dan kolom pertama adalah 0,79. Kemudian untuk titik-titik yang lain juga kita isi menggunakan cara yang sama. Next slide. Sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel berikut. Nah, kemudian kita cari nilai SR yang tertinggi untuk menjadi patokan tanaman apa yang kita tanam atau cocok ditanam di desa tersebut. Sehingga di sini dapat dilihat bahwa untuk desa Bandungan, nilai SR tertinggi ada pada tanaman jagung. Untuk desa Bongsopotro, nilai SR tertinggi ada pada tanaman padi sawah. Dan untuk desa Bener, nilai SR tertinggi ada pada tanaman ubi jalar. Serta di desa Sambirejo, nilai SR tertinggi ada di ada di tanaman padi sawah. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kesimpulannya. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, metode fungsi maksimum merupakan pendekatan matematis yang memungkinkan peneliti mengatasi ketidakpastian dan kompleksitas dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal menentukan hubungan antar jenis tanah dan produktivitas tanaman pangan. Yang kedua, metode fungsi maksimin dapat digunakan untuk menemukan pola atau tingkat kecocokan antar jenis tanah tertentu dan berbagai jenis tanah lainnya. Dan yang terakhir, desa Bandungan lebih cocok ditanami tanaman jagung, desa Bongsopotro lebih cocok ditanami tanaman padi sawah, desa Benar lebih cocok ditanami tanaman ubi jalar, dan yang terakhir, desa Sambirejo lebih cocok ditanami tanaman padi sawah.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.